Di dalam satu ceramah, ada seorang penceramah yang mengatakan, tahu tidak, survei mengatakan kalau ada 10 orang laki-laki yang sedang berkumpul di satu mal itu bincang-bincang, lalu lewatlah seorang wanita yang memakai pakaian seksi. Tahu tidak, survei itu mengatakan bahwa 8 daripada laki-laki itu akan melirik. Wah, saudara-saudara, saya pikir persentasenya tinggi sekali ya. 8 dari 10 laki-laki akan melirik kalau ada wanita yang lewat. Saudara-saudara, saya berpikir masih lumayan ya, ada 2 orang, 20%. Tapi kemudian penceramah itu mengatakan, kalau ada 10 orang laki-laki di suatu mal, lalu ada wanita lewat dengan pakaian seksi, 8 melirik, yang 2 melotot. Saudara-saudara, saya tersinggung juga mendengar hal itu. Masa semua laki-laki tidak dapat dipercaya? Saya percaya, saudara-saudara, ini adalah satu kehidupan orang fasik. Orang yang benar di dalam Tuhan seharusnya bisa juga untuk mengontrol matanya, penggunaan matanya. Demikian juga, saudara-saudara, orang benar pada umumnya akan bersikap benar terhadap didikan, terhadap firman Tuhan, dan juga terhadap kejujuran. Amsal 11 ayat 3 misalnya mencatat, orang jujur akan mujur, sedangkan orang yang curang akan rusak hidupnya. Saudara, beberapa waktu yang lalu, saya mendengar suatu kisah tentang seorang pria yang tinggal di kota Yogyakarta. Dia memiliki sebuah toko yang menjual ikan-ikan hias. Dan saudara tahu bahwa suatu kali dia itu dipesan oleh seseorang 3 ikan hias yang mahal harganya. Dia menjual ikan-ikan hias yang hanya beberapa ribu rupiah sampai jutaan, sampai puluhan juta. Nah, dia dipesan 3 ikan arwana. Ikan arwana itu ikan yang sangat mahal harganya. Tapi stoknya tidak ada ternyata, saudara. Maka kemudian dia itu memesan temannya yang di Jakarta. Lalu dijanjikan kurang lebih seminggu, silakan datang mengambil di Jakarta atau nanti akan dikirimkan. Saudara, pria itu mengatakan dia kurang lebih seminggu lagi akan ke Jakarta, dia akan ambil sendiri. Jadi sesuai dengan janjinya, dia datang ke tempat temannya yang menjual ikan hias arwana itu. Lalu dia mau mengambil 3 ikan arwana yang sudah dipesannya. Dan saudara tahu, pada waktu dia sampai ke tempat temannya itu mengatakan begini, ini 3 ikan arwana yang kamu pesan. Cuma saya ini sebetulnya mau memberikan 3-tiganya. Hanya pagi ini saya mendapati yang 2 sehat, tetapi yang 1 ini jalannya miring. Tapi kamu pesannya 3 kan? Padahal saya hanya ada 3 ini. Begini saja deh, 3-tiganya kamu bawa. Nanti kalau yang ketiga itu yang jalannya miring, sampai di Jogja kamu masukkan ke akuarium, lalu yang jalannya miring itu menjadi jalannya terbalik, berarti mati. Saya ganti, tapi 3-tiganya bawa saja. Saudara-saudara, pria itu kemudian mengatakan, oke, baik, saya akan bawa semuanya. Lalu dia kembali ke Yogyakarta, naik pesawat, sampai di Jogja, sampai di tokonya, 3 ikan itu dimasukkan ke sebuah akuarium. Heran saudara-saudara, rupanya ikan yang ketiga yang jalannya miring, menjadi jalannya lurus, menjadi sehat. Sepertinya karena naik pesawat, ikan arwana itu jadi senang dan jadi sehat, saudara-saudara. Jadi pada waktu sudah sehat, dia bercerita kepada teman-temannya pria itu di tokonya itu. Tahu tidak, ini sebenarnya ikan yang ketiga ini. Itu tadi sakit jalannya miring, tetapi sampai di sini ternyata sehat. Teman saya di Jakarta yang menjual sudah berpesan kepada saya, kalau nanti ikan ini mati, saya diganti dengan yang baru. Lalu beberapa teman di situ yang sebenarnya karyawan daripada pria ini mengatakan, bos, kalau memang temanmu ngomong begitu,
Bilang saja ikan yang ketiga itu mati. Kan dia nggak tahu. Kita nanti diganti, kita langsung bisa untung puluhan juta. Saudara-saudara, kalau saudara menjadi pria ini, mau menuruti nasihat ini atau tidak? Kira-kira mau menuruti tidak? Mungkin karena hanya puluhan juta, kita masih berpikir-pikir ya. Kalau puluhan miliar rupiah, lain lagi mungkin ya. Jadi saudara-saudara, pria itu kemudian pikir, iya ya, kalau saya bohong, saya dapat untung. Tapi masa saya orang Kristen, saya bohong. Tapi kalau saya jujur, aduh ini ada satu keuntungan besar, saya lewatkan. Jadi bohong atau jujur ya? Bohong atau jujur ya? Telepon handphonenya bunyi, saudara. Waktu dilihat temennya, waduh dia pikir bohong atau jujur ya? Bohong atau jujur ya? Akhirnya dia angkat, temennya benar itu mengatakan, kamu sudah sampai ya di Jogja. Saya cuma mau nanya, memastikan. Itu ikan yang ketiga itu hidup atau mati? Dia kemudian jawab, hidup ikannya. Wah, dia lega karena sebagai orang percaya dia bisa hidup jujur. Saudara-saudara, ya sudah. Temannya lalu mengatakan, oke, saya cuma ngecek dan saya tahu ternyata hidup ya. Oke, ya sudah. Lalu ditutup telepon itu. Setelah beberapa minggu kemudian, pria yang tinggal di Jogja ini pergi ke Jakarta lagi. Dan karena temannya yang menjual ikan arwana itu tahu, lalu mengatakan, saya ajak makan malam ya, janjian di suatu restoran. Lalu pada harinya, pada jamnya, pria yang dari Jogja ini datang terlebih dahulu. Tidak berapa lama temannya ini datang, tetapi membawa bingkisan. Lalu berkata kepadanya, ini buat kamu. Lalu pria yang dari Jogja itu mengatakan, loh saya nggak ulang tahun, ini apa ini? Ya sudah, ini pokoknya buat kamu. Lalu dia terima, dia buka, dia kaget. Loh, ikan arwana. Saya kan sudah bilang, ikan arwana yang ketiga itu hidup, nggak mati. Lalu temannya itu mengatakan, iya nggak apa-apa, saya sudah pikir itu seperti mati, jadi saya ini kasih bonus kepada kamu. Saudara-saudara, rupanya orang yang jujur sebagai orang percaya mau hidup jujur, ada berkat Tuhan tersendiri. Saudara-saudara, tentunya tidak selalu akan terjadi seperti ini. Tetapi jikalau kita itu sebagai orang benar, mau belajar hidup hati-hati mentaati firman, maka pasti ada berkat Tuhan tersendiri. Orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun, orang fasik akan senantiasa celaka. Kebenaran pada level pertama adalah kebenaran pada umumnya. Kebenaran level yang kedua, yaitu Amsal 12:21 ini harus kita mengerti di dalam kebenaran level yang kedua, yaitu level pada dasarnya. Kebenaran pada dasarnya yang terjadi terhadap umat Tuhan, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Pada dasarnya, orang yang benar, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sehingga dibenarkan, tidak akan tertimpa bencana apapun. Apapun itu yang terjadi, bukanlah bencana. Pada dasarnya demikian, saudara-saudara. Kita lihat misalnya ya, ada satu ayat di perjanjian lama, satu ayat di perjanjian baru. Satu ayat di perjanjian lama, Kejadian 50 ayat 20. Di sana dikatakan, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, engkau telah mereka-rekakan yang jahat kepada aku. Saudara-saudara, yang direka-rekakan yang jahat oleh saudara-saudaranya itu apa? Yusuf dijual ke Mesir. Dan kemudian karena dijadikan budak, Yusuf sebagai budak yang jujur difitnah oleh istri Potifar. Lalu dia masuk penjara. Tetapi semua itu hal yang buruk yang kelihatannya di mata manusia, ternyata Tuhan itu mereka-rekakannya untuk kebaikan, untuk menyelamatkan umat Tuhan yang besar. Ini menunjukkan saudara-saudara pada dasarnya, meskipun saudara dan saya orang yang dibenarkan di dalam Kristus, itu bisa menghadapi seolah-olah hal yang buruk, malapetaka, bencana, tetapi bukan bencana, bukan malapetaka, bukanlah
sesuatu yang buruk, karena Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Demikian juga di dalam perjanjian baru, saudara. Roma 8 ayat 28. Di sana dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, ayat ini mau mengajarkan bahwa hal buruk di mata manusia bisa terjadi. Hal yang baik juga bisa terjadi. Hal buruk, baik, itu semuanya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Dengan demikian, saudara-saudara, sebenarnya pada dasarnya memang benar yang dikatakan Amsal 12 ayat 21 ini. Orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun. Karena pada dasarnya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara, bagi saya yang percaya kepadanya. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku.